Cek cek. eh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Kalau di pertemuan yang ketiga harusnya mata kuliah PBO. Cuma ini untuk pembuatan videonya kami lakukan di siang hari eh, agar ya tidak mengganggu ibadah kita ya khususnya di malam hari di bulan Ramadan. Selamat malam dan selamat datang di video pembelajaran mata kuliah pemrograman berorientasi objek khusus untuk kelas B1 atau kelas malam ya. Yang pesertanya yang kami ketahui ada dua mahasiswa, ada Mas Danang sama Mas Daniel. Nah, hari ini kami berencana untuk menyampaikan berbagi sharing eh, apapun itu yang sifatnya eh, ini adalah interaksi mata kuliah kami dan kita akan membahas secara dasar sangat ya sangat dasar gitu karena saya masih ingat di pertemuan awal bertemu dengan Mas Danang juga sangat mengapresiasi ya kalau memang itu disampaikan dari nol seperti itu. Dan untuk ini untuk kita coba share screen terlebih dahulu untuk apa namanya aplikasinya ya teman-teman atau tools ya yang kita gunakan. Di sini ada NetBeans. NetBeans yang kami gunakan adalah NetBeans versi 8.2. Ini jujur versi yang termasuk yang sudah lama sekali ya, karena sekarang entah versinya sudah sampai 20-an ke atas gitu. Dan kita juga butuh yang namanya file Java Development Kit-nya gitu. Jadi sebelum kita menggunakan atau menginstal NetBeans-nya, kita harus menginstal JDK-nya terlebih dahulu. Itu sebagai salah satu syaratnya ya dari NetBeans-nya. Nah, tadi juga sebenarnya mau kami record untuk instalasinya, cuma membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kami skip ya untuk instalasinya. Secara sederhananya, teman-teman install dulu JDK-nya, double klik saja, nanti ada keterangan apapun itu di next aja, sampai finish, kemudian setelah itu baru NetBeans-nya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, setelahnya teman-teman di aplikasinya, teman-teman bisa explore atau kita bisa double klik aja ya. Kita coba. Dan di laptop saya juga termasuk yang cukup lama ya untuk membuka aplikasi ini. Nah, ini ada progress bar-nya juga. Dan teman-teman saya tidak apa ya, tidak menekankan ke teman-teman kalau aplikasinya harus sama menggunakan NetBeans atau sama menggunakan 8.2 atau teman-teman menggunakan aplikasi lain ya seperti Visual Studio Code itu pun diperkenankan aplikasi-aplikasi apapun yang base-nya harus Java ya, bahasa pemrogramannya harus Java. Eh, di mana di sini teman-teman, em, teman-teman di sini kalau em, perbedaannya sebenarnya dari aspek fitur ya, fitur dari aspek script maupun library itu kalau misalnya NetBeans-nya versi berbeda itu akan mempengaruhi eh, akan berpengaruh ke sana juga gitu dari sisi library-nya, fiturnya dan seterusnya gitu dan harus menyesuaikan. Tapi kalau teman-teman ingin sama ya saya sangat bersyukur ya karena ini akan berjalan secara paralel gitu dan kalau sama persis belajarnya pun akan lebih mudah seperti itu. Dan perlu kita pahami bareng-bareng ya kalau menurut kami bahwasanya yang namanya pemrograman itu bukan berarti kita harus menghafal skrip ya skrip A buat ini, skrip B buat itu dan seterusnya, tapi lebih kepada pemahaman alur logika teman-teman. Jadi bagaimana sih teman-teman bisa menerapkan sebuah skrip atau susunan dari skrip sehingga menghasilkan aplikasi atau program yang dibutuhkan seperti itu. Nah, selanjutnya di aplikasi NetBeans ini teman-teman bisa klik file ya, kemudian new project. Ini bisa teman-teman ikuti ya. Jadi caranya di NetBeans ini tampilan awalnya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa klik file, new project,
ya. Kemudian kalau di 8.2 pilih Java Application, kemudian di Next. Kita tunggu ya, karena ini baru diinstal juga aplikasinya. Jadi saya harapkan teman-teman bisa mengimplementasikan ini di rumah ya, dan diharapkan nanti teman-teman juga eh, mencoba untuk em, mensimulasikan skrip yang kami berikan seperti itu. Dan harapan kami juga teman-teman bisa latihan gitu di rumah. Oke, ini masih menunggu. Oke, apa sudah? Belum ya? Cukup lama teman-teman ya, karena spek laptop saya juga tidak begitu bagus. Di sini create main class-nya, teman-teman kalau sudah seperti ini, project name-nya mungkin diganti eh, menjadi PBO strip B1 ya, untuk yang kelas malam ya. Kemudian create main class ini dihilangkan. Kenapa ini dihilangkan? Karena ini menjadi salah satu, dia akan meng-create main kelasnya secara otomatis kalau ini dicentang. Tapi kalau misalnya ini dihilangkan, nanti kita bisa meng-create satu file atau tiap file itu menjadi main class sesuai apa yang kita butuhkan. Jadi kalau saran saya atau saran kami ini create main class-nya jangan dicentang agar bisa lebih fleksibel. Kemudian kita klik finish. Nah, nanti di sisi kirinya teman-teman bisa melihat ya, bisa melihat bahwa ada folder di situ ya. Project di sini folder PBO B1. Nah, nanti teman-teman bikin skripnya fokusnya di sini ya, di project ini. Nah, setelahnya teman-teman bisa klik tanda plusnya ya. Nanti ada keterangan source package. Nah, source package ini menjadi tempat script kita, dan kita akan nanti ngetik scriptnya pun di dalam file di dalam folder source package ini. Setelahnya teman-teman bisa klik kanan di source package-nya, kemudian klik new, kemudian pilih Java class ya. Jadi untuk PBO1 ini diharapkan teman-teman harus membuatnya berdasarkan Java class. Tidak diperkenankan atau tidak boleh ya menggunakan yang lainnya. Nah, untuk spill sedikit, kenapa sebenarnya kami menyarankan atau merekomendasikan teman-teman agar bisa fokus menggunakan NetBeans, sebenarnya ini ada kaitannya dengan mata kuliah PBO yang kedua. Nah, PBO yang kedua, kalau insya Allah ya bertemu kembali di semester depan, maka dengan saya dan kita fokusnya nggak menggunakan Java Class lagi, tapi menggunakan JFrameForm. Ya, jadi tampilannya sedikit lebih menarik, sedikit lebih interaktif lagi gitu ya, dan lebih mudah gitu untuk diaksesnya itu menggunakan JFrameForm itu khusus di PBO2. Jadi kami tekankan kembali bahwa di PBO1 ini tidak diperkenankan menggunakan JFrameForm ya. Jadi fokusnya itu menggunakan Java Class. Itu diklik saja. Kemudian ini kelas M-nya kita mungkin kasih keterangan latihan satu aja ya teman-teman ya. Latihan satu, tuh. Kemudian klik finish. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ini salah satu pertanyaan Mas Danan juga ya, bentar. Mas Danang maksudnya. Eh, bentar, biar agak bisa sedikit di zoom ya. Nah, kita sedikit di zoom. Nah, artinya teman-teman nanti di mana sih kita bikin skripnya gitu ya? Di mana sih kita bikin skripnya? Bikin skripnya itu kurang lebih di sini teman-teman. Ya, udah ada tulisannya nih, public class latihan 1 seperti. Nah, jadi kalau teman-teman buat skripnya atau nulis skripnya di sini, kalau nanti hasilnya ada di bagian bawahnya. Ya, kita langsung saja di sini teman-teman kalau melihat di atasnya ada tanda seperti ini sebenarnya komentar ya. Teman-teman boleh hilangkan pun nggak masalah ini. Ya, tuh seperti ini nggak apa-apa. Jadi yang paling penting itu ininya, public class latihan 1 kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Ini artinya kita akan buat skrip di dalam public class latihan 1. Ya, jadi
Untuk pembukanya itu pakai kurung kurawal buka, untuk penutupnya pakai kurung kurawal tutup seperti itu. Public class ini menandakan bahwa kelas yang akan kita buat itu bernama latihan satu. Nah, selanjutnya di sini mungkin saya sudah menyiapkan ya sedikit skripnya, biar tidak terlalu lama untuk mengetiknya juga saya menyiapkan. Nah, di sini mungkin yang kita butuhkan jangan terlalu banyak dulu ya. Hmm, seperti ini aja mungkin. Kita copy aja dulu atau jangan. Kita ambil ini saja dulu. Ini dulu aja sederhana dulu ya. Dari kurung kurawal buka. Hmm, coba kita paste. Nah, di sini ini scannernya nggak butuh dulu. Ini nggak usah deh. Hapus dulu. Dan kita butuh kurung kurawal satu lagi. Ditutup. Oke. Dah. Nah, kurang lebih skripnya untuk yang pertama ini adalah skrip untuk menampilkan sebuah teks ya. Untuk menampilkan sebuah teks. Di mana di sini teman-teman bisa lihat ya alur atau susunan skripnya dari public class latihan satu tadi ada yang namanya public static void main. Nah, sebenarnya kita butuh atau kita mendeklarasikan statement ini, public static void main ini menandakan bahwa file ini atau kelas ini merupakan main class atau file utama. Sehingga teman-teman ketika mau merunning atau mau menjalankan programnya, teman-teman butuh statement ini. Ya, jadi mau nggak mau teman-teman harus nulis ini dulu. Public static void main. Bla, bla. Nah, kemudian isinya apa sih Pak? Di sini sebenarnya sederhana sekali ya. Ada kurung kurawal buka, kurung kurawal buka. Ya teman-teman harus perhatikan juga nih. Kalau untuk kurung kurawal bukanya ada dua ya. Di sini satu, dua. Maka harus ditutupnya pun dua kali. Nah, kalau misalkan dihapus satu, ya maka otomatis dia akan ngasih notifikasi error ya di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka di kurung kurawal tutup. Ingat ya, kurung kurawal. Nah, kemudian di sini ada sysout. Yang mana sysout ini, sistem outprint ini dipakai untuk menampilkan sebuah teks gitu. Nah, di sini kita sederhananya mau buat aplikasi, yang aplikasi ini kita munculkan dulu teksnya, teksnya yaitu untuk selamat datang di toko kami. Nah, ini pun ada kaitannya sama pertanyaan Mas Danan ya, Mas Danang. Mas Danang juga bilang, Pak terus di run hasilnya di mana sih Pak gitu kan. Kemarin tuh sempat ada apa diskusi, kemudian kalau HTML kan tahu nih ngetiknya di sini gitu, outputnya di sini gitu. Nah, kurang lebih NetBeans pun sama. Ini base-nya Java, jadi teman-teman bisa diklik eh, kanan si editornya ini, kemudian ada tulisan run file. Ya, bisa dilihat di screen. Jadi teman-teman tinggal klik aja run file, atau kalau mau short key-nya Shift F6, jadi klik aja. Kemudian nanti teman-teman bisa lihat nih, di bawahnya ada running ya. Nah, dan di sini ada muncul nih. Jadi outputnya di bawah sini, Mas Danang. Nah, selamat datang di toko kami, seperti itu. Kalau ngerasa tulisannya kurang besar, ada di sini larger font atau shortcut-nya CTRL up. Nah, kurang lebih seperti ini. Mungkin terlihat ya Mas Danang ya dan Mas Daniel mungkin. Nah, ini outputnya, ini inputnya. Jadi ini scriptnya lah. Ini source-nya kita ngetik bla 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 di sini, ya, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Selamat datang di toko kami. Karena memang tujuan kami di sini pertama adalah untuk fokus menampilkan tulisan terlebih dahulu. Seperti itu. Ya, mungkin bisa dipahami ya, Mas Danang. Jadi ngetiknya di sini, skripnya, outputnya ada di bawahnya. Kalau misalkan ini merasa sudah ya tinggal di close aja bisa ya. Nah, seperti ini. Kalau misalkan mau running lagi ya klik kanan saja ininya, run file atau shift F6 atau di klik kanan ininya pun bisa juga, kemudian run file. Ya, klik kanan. Oke, selanjutnya selain em, menampilkan teks, apalagi Pak gitu kan. Nah, baru kita mungkin kita berikan skrip yang agak banyakkan dikit ya. Sini kita copy paste aja terlebih dahulu. Nanti kita akan jelaskan tiap
barisnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan ya, eh, bahwasanya baris ke satu itu ada keterangan import Java Util Scanner. Nah, kalau di Java sendiri ini bisa disebut sebagai library ya, atau apa ya, kayak fungsi tambahan lah gitu. Kalau misalkan teman-teman di sini kan ada keterangannya import Java Util Scanner. Nah, sebenarnya kita membutuhkan fungsi scanner. Apa itu fungsi scanner? Sebenarnya fungsi scanner itu digunakan sebagai salah satu fungsi yang digunakan untuk input data. Nah, contohnya kayak ini kita mau masukkan nama barang gitu kan. Nah, maka kita akan memanggil fungsi scan-nya. Seperti itu. Nah, maka kita harus mendeklarasikan ini dulu. Jadi harus ngetik dulu import Java Util Scanner ini dibutuhkan karena menjadi salah satu syarat agar fungsi scanner dapat dideklarasikan. Nah, nanti kaitannya baris satu ini itu dengan baris ketujuh. Ya, sama-sama scanner kan nih, fungsi scanner. Dan deklarasinya ini kita pakai kata scan. Jadi ini sebenarnya kata scan ini boleh diganti kata apapun ya. Misalnya diganti input, diganti huruf A, B, C, D, E. Asal ini nanti pada saat penggunaannya harus sama semua. Misalkan ini jadi, anggaplah tulisannya bukan scan tapi input. Berarti ini berubah jadi input, input, dan input gitu. Ya, semoga teman-teman bisa, ini ya, bisa dilihat ya. Oh, nah, kita gunakan fitur ini juga ya di Zoom-nya. Nah, semua kelihatan. Nah, ini contohnya tadi ya. Kayak kita mendeklarasikan ini awalnya, kemudian setelah itu baru kita bisa membuat fungsi scanner. Nah, yang ini itu sebenarnya dinamis ya, artinya bisa diubah-ubah. Teman-teman kalaupun nggak nulis scan pun boleh, misalkan ini input gitu, berarti ini pun harus sama input, input, input misalnya ya, tapi ini karena sudah sama semua berarti bisa. Nah, setelah itu apalagi? Nah, di sini kita berandai-andai dulu ya, kita di sini sebenarnya punya rencana membuat sebuah aplikasi atau program berkaitan dengan toko gitu ya, ada transaksinya. Kemudian di sini kami coba berpikir nama barangnya di sini masih bebas, nama barangnya apa, harganya berapa gitu ya, jumlah pembeliannya berapa, nanti akan muncul total bayarnya berapa gitu kan. Jadi kita bikin aplikasi transaksi sederhana dulu sampai dengan memunculkan total. Nah, artinya teman-teman itu harus bisa eh, mendesain terlebih dahulu atau merancang dulu dari aplikasi yang ingin dibuat. Kalau tadi kita berbicara, oh saya akan membuat aplikasi, bayangan saya di sini ada nama barangnya, berarti satu, ya. Habis nama barang ada harganya, karena kita mau buat inputan juga, gitu kan. Oh nama barangnya ini, harganya, jumlahnya berapa gitu kan. Kalau misalkan mau beli sesuatu, tidak mungkin dibatasi ya teman-teman ya. Artinya belinya cuma satu doang ya. Kalau misalkan mau belinya dua, tiga, empat dan seterusnya kan boleh. Gitu. Maka harus ada tambahan lagi yaitu jumlah pembelian, gitu ya. Dan harus dipikirkan untuk outputnya. Setelah kita masukin nama barang, masukin harga, jumlah, berarti dapat total dong, gitu. Total bayarnya. Total bayar dapatnya dari mana nih variabelnya? Oh, dari harga dikali dengan jumlah, gitu kan. Maka di sini ada rumusnya. Total sama dengan jumlah dikali harga. Dan nanti outputnya adalah total pembayaran Anda, gitu ya. Nah, ini teman-teman sangat penting karena ini akan eh, menentukan seberapa banyak variabel yang akan kita deklarasikan. Itu yang paling penting. Jadi tadi pas sudah didesain, kita dirancang, oh masukkan nama barang, harganya berapa, jumlahnya berapa, nanti di total, oh berarti 4. Berarti saya harus mendeklarasikan 4 variabel. Ya, oke, ini mungkin kita hapus lagi. Oke. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat ya, setelah kita tahu ada 4 variabel yang kita butuhkan, maka kita
akan menentukan di sini jumlah, total, sama harga. Ya, kita pakai tipe data yang sederhana dulu, integer ya. Mudah-mudahan ini teman-teman nggak lupa ya. Yang namanya tipe data itu pastinya sudah diajarkan oleh dosen sebelumnya ya di mata kuliah Alpro. Itu merupakan tipe data yang digunakan untuk number angka seperti itu. Kenapa Pak angka? Karena di sini nanti untuk jumlah, harga itu kan berkaitan dengan angka-angka kan kayak gitu, number gitu. Maka teman-teman harus mendeklarasikan menggunakan integer. Nah, selain itu ada juga yang di sini string ya, untuk nama barangnya. Kenapa Pak kok string? Karena ini menggunakan karakter untuk namanya, misalnya pulpen kayak gitu ya. Dan yang paling penting tidak digunakan untuk operasi bilangan di apa namanya string ini gitu kan, kayak nama barang buat diapain sih? Kan nggak mungkin nama barang dikali gitu kan. Yang dikali adalah kuantitasnya sama harganya. Maka secara sederhana untuk deklarasi variabelnya 3 itu menggunakan integer, dan satu lagi nama ini 4 ya menggunakan string atau karakter. Nah, setelah itu nanti urutannya eh, kita kita ini datang ya kurang ng, kemudian nanti akan masukkan nama barangnya apa, harganya berapa, dan teman-teman bisa lihat ya bahwa nama barang ini di sini saya masukkan nama. Nah, namanya dari sini ya, nama. Kemudian harga, masukkan harga. Di sini kita masukkan harga juga. Harga ada di sini, gitu ya. Jadi kalau misalkan tiba-tiba di sini kita tidak mendeklarasikan, apa yang terjadi, Pak? Ya, artinya kita tidak bisa menginputkan nominalnya, gitu. Ataupun kalau misalkan ini hanya sebatas, artinya script ini nggak ada, gitu ya. Misalnya nih, script ini nggak ada, gitu, yang harga. Ya, artinya di sini hanya sebagai output saja, teks aja. Hanya ada tulisan masukkan harga, cuma gitu. Dan kita nggak bisa menginputkan sebuah data. Itu makanya penting fungsi scan itu seperti itu. Kemudian di sini masukkan jumlah pembeliannya berapa, itu jumlah ya, udah dideklarasikan juga jumlah di sini. Kemudian di total, ini rumusnya jangan lupa dimasukkan total didapat dari jumlah dikali harga. Akan nanti akan muncul total pembayaran. Ya, seperti itu. Dan setelahnya itu nanti di bawahnya akan ini tambahan ya, sebenarnya sysout ini teman-teman mungkin bisa belajar lagi kalau sysout ini sebagai tampilan eh, dasar aja ya, bisa menampilkan oh nanti nama tokonya muncul, nama barangnya muncul, harganya muncul, jumlah pembeliannya muncul, total pembayarannya muncul, dan empat 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 variabel tadi sudah kita deklarasikan ya, munculkan di sini nama, harga, jumlah sama total. Nah, ini hati-hati nih di Java ya, karena sifatnya case sensitif. Kalau misalkan teman-teman nulisnya di sini nama, ya harusnya harus sesuai sama yang atasnya juga ini, nama sama nama di sini. Ya, jadi harus sesuai. Jangan sampai ada perbedaan karena nanti tidak akan kedetek variabelnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Eh, Nanti ditutup ya sama ini, kurung kerawal, tutup gitu. Nanti tinggal di run. Nah, cara runnya seperti yang tadi yang sebelumnya ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa, teman-teman bisa klik kanan, kemudian di run file. Nah, ini tadi kurang ya datang ya, selamat datang di toko kami. Nah, ini tiba-tiba kan masukin nama barang kan, nama barangnya apa nih? Kita coba contohkan apa? Pulpen misalnya. Kita enter. Harganya berapa nih teman-teman mau jual berapa? Misalnya 5.000. Kemudian jumlah belinya, saya mau beli 2 pulpennya, di enter. Nah, maka muncul hasilnya seperti ini. Ya, toko kami Serang, nama barangnya tadi pulpen ya sudah sesuai ya. Pulpen, harga barangnya 5.000, jumlah pembeliannya jangan kilogram ini ya. Ini salah ini, mohon maaf ya, teman. Kenapa nih pembeliannya ada kilogramnya? Karena di sini juga dikasih kilogram. Ini tinggal dihilangkan aja bisa kok. Ya, hapus saja. Oke, ya. Kedua, total pembayarannya 10.000. Yang lebih seperti itu, teman-teman.
eh Sebelumnya juga saya mohon maaf ya, saya lupa di minggu sebelumnya atau di minggu kedua saya qadarullah memang sakit, jadi nggak bisa sampai buat video pun saya nggak bisa gitu ya buat teman-teman. Jadi saya mohon maaf. Harapannya di sini em, dari latihan ini teman-teman, saya minta secara sederhana aja teman-teman tiru aja skrip yang sudah kami buat seperti ini ya. Import Java AT Scanner tentang transaksi toko sederhana ini. Jadi saya harapkan teman-teman buat skripnya ya, dibuat skripnya, kemudian em, kalau teman-teman ini apa namanya, apa sederhananya teman-teman buat aja filenya deh ya, buat filenya pakai Notepad pun boleh, pakai Word pun boleh ya, diketik skripnya, kemudian dicoba dijalankan di NetBeans teman-teman ya. Buat latihan yang pertama teman-teman coba buat skripnya yang sama aja seperti ini ya. Ketik aja persis dari baris 1 sampai baris ke 31, samain aja. Terus teman-teman coba di NetBeans-nya di running, berhasil nggak gitu aja. Kalau misalkan ada kesulitan, ada kendala, boleh menghubungi saya via WA ya. Seperti itu. Dan yang teman-teman kerjakan itu akan dikumpulkan ya teman-teman ya. Dikumpulkan, kirim Wapri aja langsung ke saya filenya. Nanti akan saya cek langsung pekerjaan teman-teman, saya copy paste ke NetBeans punya saya, berhasil atau enggak di runningnya. Ya, itu aja dulu paling buat latihannya. Dan untuk absensi atau kehadiran itu akan dinilai dari pengerjaan tugas atau latihan teman-teman ini. Teman-teman berhasil nggak sih meniru ya? Ini benar-benar meniru banget. Ikutin aja semuanya, kemudian di running berhasil atau enggak. Dan selain itu, teman-teman juga harus menjelaskan tiap barisnya. Ya, jadi bukan hanya bikin skripnya di Word gitu ya, dibikin Word atau PDF, teman-teman ketik skripnya yang ini, kemudian teman-teman jelaskan tiap barisnya. Kayak tadi, baris ke 1 import Java ATS Scanner ini merupakan library, misalkan digunakan untuk mendeklarasikan bahwa pada program ini akan membutuhkan fungsi scanner misalnya. Kemudian public class latihan 1 ini merepresentasikan bahwa kelas ini bernama latihan 1 kayak gitu. Kemudian nanti ada public static void main, ini digunakan sebagai main kelasnya dari program ini kayak gitu ya. Dan ini harus dijelaskan ya teman-teman. Menggunakan pembahasan atau bahasa penjelasan dari teman-teman. Seperti itu. Itu untuk tugasnya, dan tugasnya kami harapkan dikerjakan karena itu menjadi validasi absensi teman-teman. Waktu pengerjaannya ya kurang lebih sekitar 3 hari teman-teman ya. Semoga teman-teman eh, di luar kesibukannya bisa mengerjakan tugas ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pertemuan yang kedua ya. Mohon maaf, pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan sih minggu depan sudah mulai masuk ke apa ya, hari-hari libur Lebaran mungkin ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa fokus ke ibadah di bulan Ramadan. Ya semoga bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya ya mudah-mudahan. Nanti setelahnya kita akan belajar fungsi-fungsi yang lain. Kalau misalkan teman-teman ada tadi pertanyaan bisa ditanyakan via WA. Itu saja, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya teman-teman. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.